Hai 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 jagoan Kristus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya adik-adik semuanya bersuka cita karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semua bertumbuh. Selamat beribadah adik-adik. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita nyanyi, kita ucap jargon kita dulu ya kak. Kalau kakak ibu bilang ibadah online Star Kids, adik-adik bilang do you like that? Oke, kita sama-sama ya. Ibadah Star Kids, do you like that? Mantap. Tanpa lama-lama lagi, langsung ke lagu kita kak. Soalnya lagu kita ini penuh sukacita, jadi harus siap tenaganya. Nanti penuh senyum ya kak. Iya dong. Sama-sama kita angkat pujian. Sukacita bersama Yesus. Itu tepuk tangan dulu deh. Sukacita bertemu dengan Yesus yang berlaku. Ku mau
Mas Musa ini udah ngelagu nih. Wah, tapi sukacita kan Kak? Tentunya dong. Karena kita memuji nama Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya. Siapkan hati adik-adik. Kita mau masuk lebih dalam hari ini. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya firman yang kami dengar kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasih dalam Tuhan yang luar biasa, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31 dengan perikop Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Dalam bacaan ini kakak akan memberi tema yaitu memohon pertolongan Tuhan. Nah adik-adik yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kakak ingin bertanya, siapa yang pernah melihat orang buta? Pasti adik-adik semua sudah pernah melihatnya. Nah, menjadi orang yang buta itu tidak enak adik-adik, dia tidak dapat melihat apa-apa. Dan pada pagi hari ini ada sebuah kisah perjalanan Yesus ketika Yesus ada dunia. Setelah Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ada dua orang buta yang mengikuti Yesus. Dan mereka sementara berjalan, mereka berbicara kepada Tuhan Yesus dengan kata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu
Ternyata mereka ingin supaya mereka dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Nah, adik-adik, jawaban dari dua orang buta itu, mereka katakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab kepada dua orang buta itu, "Jadilah menurut perkataanmu." Maka adik-adik, mata kedua orang buta itu menjadi melek atau dapat melihat. Lalu Yesus berpesan kepada dua orang buta itu agar mereka tidak boleh memberitahukan kepada siapa saja, kepada orang lain, tetapi mereka berdua keluar dan memasyurkan nama Tuhan di seluruh daerah itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah dua orang buta yang dapat melihat ini ada 3 tindakan adik-adik yang mereka lakukan agar mereka ditolong oleh Tuhan. Yang pertama adik-adik, yang pertama yang dilakukan oleh dua orang buta ini adalah mereka berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan ketika mereka melihat Tuhan, mengikuti Dia, mereka ada suatu keinginan adik-adik agar mereka bisa melihat, mata mereka bisa melihat lagi. Nah, caranya mereka memohon dengan sungguh-sungguh dalam kalimat, "Kasihanilah kami." Kalimat ini lembut adik-adik. Kalimat ini penuh dengan kesungguhan hati, memohon agar Tuhan dapat melakukan mujizat bagi mereka. Artinya Tuhan sanggup menolong mereka. Menjadi orang buta sekian lama tidak enak adik-adik. Mungkin saja mereka sering diolok atau diremehkan atau dikucilkan atau tidak disukai. Namun tindakan dua orang buta ini dalam memohon pertolongan Tuhan sangat terbukti adik-adik. Jadi adik-adik, ketika Yesus menjamah dua orang buta ini, apa yang terjadi? Mereka dapat melihat. Dalam ayat sebelumnya diceritakan di sana, Tuhan menjamah mata mereka dan mereka dapat melihat. Adik-adik yang luar biasa dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur atas setiap keadaan kita. Ketika kita melihat orang yang tidak sempurna, mungkin dia cacat, mungkin juga dia punya kelemahan, janganlah kita menertawakannya atau kita menghinanya. Namun sebaliknya, kita harus bawakan dia dalam doa kita, supaya dia yang tidak sempurna itu atau dia yang cacat itu, dia juga dapat mengucap syukur atas keadaannya. Atau dia yang tidak sempurna dalam berbagai hal, dia juga dapat mengucap syukur dalam kekurangannya. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh dua orang buta ini. Mereka berharap sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong mereka, dan Tuhan membuktikan dengan kasih, yaitu menjadikan mata mereka dan mereka dapat melihat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang kedua yaitu dua orang buta ini yakin akan kuasanya. Dalam peristiwa sebelum mereka diberikan kesembuhan dengan dapat melihat, ada peristiwa yaitu Tuhan Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Walaupun perempuan itu tidak dijamah oleh Tuhan, dia yang menjamah jubahnya Tuhan, tapi ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, mereka yakin bahwa Tuhan punya kuasa. Mereka tidak dapat melihat secara langsung, tapi mereka mendengar bahwa Tuhan ini punya kuasa. Sehingga mereka katakan dengan sungguh-sungguh, "Kasihanilah kami anak Daud." Dan Tuhan mengasihani mereka dan mereka dapat melihat. Yakin akan kuasanya, yakin akan keajaiban yang akan mereka dapatkan dengan mata mereka dapat melihat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pastinya adik-adik sungguh yakin kepada Tuhan.
Jika adik-adik punya kebutuhan yang ingin adik-adik minta kepada Tuhan, adik-adik harus memohon dengan penuh keyakinan dan pasti Tuhan akan berikan. Misalnya, kita tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kita berdoa memohon kepada Tuhan dengan yakin pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tanpa kita mengeluh adik-adik. Nah, adik-adik yang luar biasa, iman atau keyakinan yang dimiliki oleh dua orang buta ini yang akhirnya menyatakan kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan berkata, jadilah menurut apa yang kamu katakan, adik-adik. Jadi apa yang kita katakan dengan keyakinan akan kuasanya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik yang luar biasa di dalam Tuhan, yang ketiga yang dilakukan oleh dua orang buta ini yaitu mereka bersyukur dengan apa yang mereka alami. Ketika mereka dipesan oleh Tuhan Yesus untuk tidak menceritakan hal ini agar orang-orang sekitar situ tidak usah tahu, justru mereka menyampaikan kabar sukacita yang mereka alami itu kepada orang-orang di situ. Tersiarlah kabar tentang mujizat, mata mereka menjadi melihat lagi. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mereka mengalami sukacita, mengalami suatu kebaikan Tuhan. Mereka tidak berdiam diri, adik-adik. Tidak hanya saya senang, tapi mereka menyatakan itu kepada orang-orang di sekitar situ, sehingga nama Tuhan itu senantiasa dimasyhurkan. Banyak orang mulai mengetahui tentang keajaiban yang Tuhan Yesus berikan. Ada syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan, walaupun dipesan oleh Tuhan untuk mereka tidak menceritakan kepada siapa saja yang mereka temui. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita selama ini mengalami banyak pertolongan Tuhan, jangan lupa kita untuk mengucap syukur. Walaupun kadang-kadang kita harus susah baru kita dapat mendapatkannya. Mungkin saja kita harus belajar baru kita bisa pintar. Tapi ketika kita menjadi orang yang pintar, kita harus tetap mengucap syukur. Mungkin juga kita harus berusaha baru kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan makanan dengan berjualan koran, dengan berjualan kue, dengan berjualan misalnya orang tua kita punya usaha, harus bekerja. Tapi setelah itu kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur. Harus mengalami susah, tapi tidak boleh lupa untuk mengucap syukur. Jangan pernah berhenti meminta pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Adik-adik yang luar biasa di dalam Tuhan, Tuhan adalah satu-satunya penolong kita yang setia. Ketika Dia menyembuhkan mata dua orang buta ini, ada satu dari cerita ini dikisahkan yang patut kita syukuri, bahwa kasih Tuhan itu tidak memandang siapa dia, tidak memandang latar belakang dia. Orang buta ini ketika Kak Yani membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, mereka adik-adik punya pekerjaan itu adalah sebagai pengemis di pinggir kota menuju Yeriko. Mereka tidak enak menjadi pengemis. Mereka hanya membutuhkan belas kasihan orang. Ketika mereka mendengar tentang Yesus melewati tempat itu, mereka mengikuti. Ini adalah satu kerinduan untuk mereka bisa sembuh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan patutnya kita bangga karena kita sudah yakin dan kita ini adalah anak-anak yang punya orang tua yang takut akan Tuhan. Jadi marilah kita terus menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain yang belum hidup takut Tuhan, atau orang tua mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kitalah yang harus menjadi berkat bagi mereka, sehingga seperti
yang dilakukan oleh dua orang kita ini, nama Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi. Adik-adik yang luar biasa, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa jangan pernah jauh-jauh memohon pertolongan Tuhan dengan cara berharap sungguh-sungguh dan yakin akan kuasanya, dan tidak boleh lupa selalu mengucap syukur dengan setiap apa yang kita alami. Amin. Mari kita hadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya dalam kehidupan kami sungguh percaya, sungguh yakin akan kuasa, dan kami juga menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bagaimana adik-adik sudah mendengar firman Tuhan? Ceritanya sudah ya? Pasti adik-adik sangat senang firman hari ini. Supaya adik-adik mendapat pertolongan dari Tuhan, ada 3. 1. Berharap dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua, yakin akan kuasa Tuhan, dan yang 3, selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Ya, harus selalu berdoa. Dan jangan lupa baca Alkitab ya. Baik adik-adik, sudah menghafal ayat hafalan minggu yang lalu? Pasti adik-adik sudah menghafal ya. Ayo kita saksikan teman-teman yang menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur pasal 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi